ada 5 algoritma nanti yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu pencarian melebar atau BFS. Silahkan dibuka kalau di slide kalian itu ada di slide keempat. Jadi BFS ini bedanya GFS dengan Grady. Kalau Grady yang kemarin kan kita mencari solusi yang dengan mempertimbangkan jarak. Kalau BFS ini enggak. Jadi pada BFS jika satu solusi ditemukan maka pencarian akan berhenti. Kemudian BFS ini diimplementasikan menggunakan struktur data Q. Nah, kita kilas balik sebentar. Kalian pernah mempelajari struktur data Q ya? Jadi, kalau struktur data Q ini menggunakan skema FIFO, first in, first out. Jadi, data yang pertama kali masuk akan menjadi data yang pertama kali dikeluarkan. Karakteristik dari BFS yaitu pencarian dilakukan melebar dengan cara merentangkan semua vertex adjacent unvisited yang terhubung ke vertex asal dan belum ada lintasannya. Nah, pada BFS ini, jika semua vertex adjacent unvisited, maka hasil vertex yang direntangkan akan menjadi node child atau node anak, yang kemudian vertex awal akan dihapus dari Q. Jadi, kalau vertexnya sudah direntangkan, vertex tersebut dihapus dari Q. Nah, jika solusi pertama ditemukan, pencarian akan berhenti. Nah, pada BFS ini, bobot edge atau jaraknya tidak dipertimbangkan dalam mencari solusi. Jadi, ini hanya mencari solusi saja tanpa mempertimbangkan jarak atau bobot. Algoritma BFS ini yang pertama kita kunjungi simpul V atau simpul utamanya, kemudian dikunjungi simpul yang bertetangga dengan simpul V terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, kunjungi simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul-simpul yang tadi dikunjungi. Begitu seterusnya. Sebagai ilustrasi, ini ilustrasi BFS. Di slide kalian itu ada di halaman 5. Silakan boleh sambil disimak. Jadi di tabel ini ada pada tabel iterasi ini true itu artinya sudah dikunjungi dan false itu artinya dia belum dikunjungi. Nah, yang pertama dibuat ini kita akan mencari jarak dari 1 ke 8 atau mencari lintasan dari 1 ke 8. Nah, yang pertama vertex 1 ini direntangkan. Vertex 1 kan masuk ke dalam inisialisasi dari vertex 1. Jadi vertex 1-nya masuk ke dalam Q. Kemudian ini sudah dikunjungi ya vertex 1 yang true ini. Kemudian iterasi pertama 1 ini direntangkan sehingga 2 dan 3 masuk ke dalam Q. Satunya dihapus dari Q karena dia sudah direntangkan. Kemudian di iterasi kedua, jadi dicari dulu 2-nya direntangkan. 2 direntangkan ke 4 dan 5 sehingga 2 ini dikeluarkan dari Q. Jadi yang ada di dalam Q adalah 3, 4 dan 5. Kemudian karena 4 dan 5 ini bukan solusi, ini kembali ke vertex 3 yang bertetangga dengan 2. Vertex 3 ini direntangkan ke 6 dan 7. Nah, sehingga vertex 3 ini dikeluarkan dari Q yang masih ada di dalam Q yaitu 4, 5, 6, 7. Karena ternyata 6 dan 7 ini juga bukan vertex yang dituju atau bukan 8. Kemudian vertex 4 ini direntangkan. Vertex 4 direntangkan karena dia bukan Q, karena dia bukan 8, dia direntangkan, dia mengunjungi vertex 5 dan ternyata vertex 5 juga bukan solusi. Jadi angka 5 ini dikeluarkan dari iterasi menuju ke 6. Ini 8 direntangkan dulu. Jadi 6 ini bukan solusi, dia ke 7. 7 bukan solusi, baru dia ke 8. Jadi kalau BFS ini
melebar, pencariannya melebar. Jadi ini direntangkan, kedua, dua direntangkan, ketiga, ternyata 3 juga bukan solusi, dia direntangkan ke 4, mengunjungi 4, 4 bukan solusi, dia ke 5, 5 bukan solusi, dia ke 6, 6 bukan solusi, dia ke 7, 7 bukan solusi, dia masuk ke 8. Jadi ilustrasi dari BFS ini seperti ini. Kemudian karena tadi kita mencari dari vertex 1 ke 8, jadi jalur BFS-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi dia mengunjungi yang bertetangga dulu baru ke vertex anaknya. Kemudian kita masuk ke yang kedua yaitu DFS. Ini pencarian dengan pola mendalam. Algoritma DFS yang pertama kita mengunjungi simpul V. Kemudian yang kedua, kunjungi simpul W yang bertetangga dengan simpul V. Kemudian ulangi DFS dimulai dari simpul W. Ketika kita mencapai simpul U, sedemikian sehingga semua simpul yang bertetangga dengannya telah dikunjungi, pencarian dirunut balik ke simpul terakhir yang dikunjungi sebelumnya dan mempunyai simpul W yang belum dikunjungi. Pencarian akan berakhir bila tidak ada lagi simpul yang belum dikunjungi yang dapat dicapai dari simpul yang telah dikunjungi. Ilustrasinya seperti ini. Jadi pada ilustrasi DFS ini, yang pertama dikunjungi adalah 1. 1 ini direntangkan ke 2. Ini kita mencari solusinya, jadi 2 ini ke anaknya 2 dulu, dari sebelah kanan dia mendalam. 2 bukan solusi, 2 dilihat dulu 2 mempunyai anak atau tidak. Jika dia mempunyai anak atau keturunan, dia ke bawah dulu, jadi ke 4. Kalau 4 punya turunan, dia langsung turun. Kalau dia tidak, ternyata 8, karena 8 ini solusi, maka pencarian berhenti. Tapi kalau misalnya 8 ini belum ketemu, di sini misalnya 9, bukan 8, dia akan dari 4 ini dia ke 5, 5 ke bawah. Tapi karena 8 sudah ditemukan, maka jalur DFS-nya adalah 1, 2, 4, 8. Kemudian kita masuk ke yang ketiga yaitu grafik Euler. Grafik Euler ini adalah grafik yang memiliki sirkuit Euler. Sirkuit Euler adalah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat 1 kali. Pada grafik Euler ini, semua cabang harus dilalui maksimal 1 kali dalam graf tertutup. Teoremanya, graf yang tertutup ini yang semua node atau vertex-nya mempunyai derajat genap atau jumlah cabang setiap node-nya genap. Nah, ini untuk ilustrasi grafik Euler-nya. Misalkan terdapat bangun lintasan yang seperti ini. Nah, pada grafik Euler, semua sisi harus dilewati. Jadi, semua sisi harus dilewati tepat 1 kali. Kita harus melewati sisi ini setiap sisi ini 1 kali, tetapi tanpa mempedulikan simpul ini sudah dilewati atau belum. Jadi pada grafik Euler ini yang dipertimbangkan adalah sisinya. Jadi semua sisi harus dilalui. Nah, pada grafik Euler ini titik mulai dan titik akhirnya harus sama karena ini adalah sebuah sirkuit. Jadi agar semua sirkuit atau semua sisinya ini bisa dilalui, kita mencari cara bagaimana agar semua sisi dilalui 1 kali. Misalnya di sini kita tentukan A adalah titik awal. A ini menuju ke B. A menuju ke B, sehingga B sudah dikunjungi. Lalu dari B, dia ke C. C ke D, D ke E, dari E ke F. Dari F, dia kembali lagi ke simpul D. Melewati sisi sini, dia masuk ke simpul D, kemudian dari D menuju ke A,
dari A ke F, dari F ke B, dari B ke E, dari E ke C, dan dari C ke A. Ini untuk ilustrasi dari grafik Euler. Kemudian sirkuitnya, didapat sirkuitnya yaitu sirkuit A, B, C, D, E, F, D, A, F, B, E, C, dan A. Jadi dia sudah melewati semua sisi. Kemudian kita masuk ke grafik Hamilton. Nah, grafik Hamilton ini adalah graf yang mempunyai sirkuit Hamilton. Sirkuit Hamilton adalah sirkuit yang setiap simpul di dalam graf tepat satu kali, kecuali simpul asal, karena simpul asalnya itu sekaligus sebagai simpul akhir. Jadi simpul asalnya ini dilalui 2 kali. Ilustrasi grafik Hamiltonnya seperti ini. Jadi kalau pada grafik Euler tadi, semua sisi harus dikunjungi tanpa mempedulikan simpulnya sudah dikunjungi atau belum. Nah, pada grafik Hamilton ini, semua sisi tidak harus dilalui, tapi setiap simpul harus dilalui masing-masing 1 kali. Misalnya, ilustrasinya seperti ini. Titik A ini adalah sebagai titik awal atau simpul awal. Kemudian dari A menuju ke B, jadi simpul B dikunjungi. Kemudian dari B menuju ke C, simpul C dikunjungi. Dan kemudian dari C ini menuju ke simpul D. Dari simpul D kembali ke simpul A. Nah, ini untuk ilustrasi dari grafik Hamilton.